Namaku Mia Ayu Damayanti. Saat ini, aku sedang memperjuangkan salah satu cita-citaku di sebuah universitas, yaitu Universitas 11 Maret. Ya, aku adalah seorang mahasiswi. Tepatnya mahasiswi semester 4 program studi pendidikan sosiologi antropologi. Banyak orang bilang, kuliah jurusan pendidikan hanya bisa jadi guru. Padahal menurutku, terlepas mau jadi apa kita nanti, ada hal yang jauh lebih penting yang seringkali terlupakan, yaitu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti apa yang sudah aku dapatkan dari sebuah mata kuliah yang sangat mengasyikkan, yaitu pekerjaan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sebagai sesama manusia, sudah selayaknya kita hidup saling membantu, saling tolong-menolong. Orang berkata, lautan lebih luas dibandingkan daratan. Begitu juga dengan diri kita. Kebutuhan kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan bagaimana cara kita memperolehnya. Oleh karena itu, sadarilah bahwa kita hidup adalah bagian dari masyarakat. Kita tidak mungkin dapat hidup sendiri. Kita tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita pada hakikatnya adalah milik bersama. Termasuk di dalam harta kita, sebenarnya terdapat pula harta orang lain. Nah, teman-teman, melalui video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama belajar menumbuhkan jiwa sosial yang ada dalam diri kita melalui sebuah pekerjaan yang sangat mulia, yaitu pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial merupakan sebuah pekerjaan di mana di dalamnya terdapat kegiatan memberikan bantuan ataupun pelayanan kepada orang lain, baik itu individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat luas. Pekerja sosial berusaha memahami dan menganalisis perilaku individu, kelompok, atau komunitas dengan tujuan untuk kemudian mereka dapat membantu orang-orang tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan sosial dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang tujuan utamanya adalah membentuk kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Namun yang sangat disayangkan adalah tidak semua orang memahami arti penting dari pekerjaan sosial. Maka dari itu, melalui video kali ini, saya berharap kita semua dapat meningkatkan kesadaran kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang kekurangan akses. Bantuan tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk materi, tapi juga bantuan fisik, tenaga, ataupun dukungan. Seperti cerita yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu dalam membantu Mbak Sulami, seorang penjual gorengan di Kabupaten Madiun. Semoga cerita saya dapat menginspirasi bagi teman-teman semua. Mbak Sulami, begitu orang menyapanya. Merupakan seorang perempuan lanjut usia yang sangat bijak menjalani masa tuanya. Bersama Mbah Sumadi, suaminya, Mbok Sulami ini menikmati usia senjanya. Ketiga orang anaknya sudah berkeluarga, sehingga mereka sudah beranjak jauh dan sibuk dengan keluarganya masing-masing. Di usianya yang sudah memasuki kepala 6, Mbok Sulami masih semangat menyambung hidup dengan berjualan gorengan keliling. Dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, menggunakan sepeda merah tuanya, biasanya Mbok Sulami menjajakan barang dagangannya. Meski tak selalu habis, berapapun hasilnya selalu ia syukuri. Baginya, 10 atau 20 ribu merupakan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ia percaya bahwa semua sudah diatur sesuai dengan porsinya masing-masing. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hambanya berada dalam kekurangan. Ini sepenggal ceritaku bersama Mbak Sulami dan segala impian di masa tuanya. Dari sini, aku banyak belajar bagaimana cara menikmati hidup yang sederhana. Ngomong-ngomongnya dulu
teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Mbah Sulami. Nah, Mbah Sulami ini salah seorang yang saya kenal sangat pekerja keras. Di usianya yang sudah tua, beliau masih semangat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, Mbah Sulami ini dalam kesehariannya beliau merupakan seorang pedagang penjual gorengan keliling. Benar seperti itu, Mbah? Iya dok, baik. Jod. Sehari-hari ini niki jualan gorengan nggih, Mbak? Iya. Sampun dangu, Mbak. Wes, itu dok. Lah teng griya kalih sinten mawon, Mbak? Yo karo Mbak Kong ini. Oh, Mbak. Lah biasanya Mbak Kongnya nyambut dalam apa? Kerja dok. Tebang. Oh, datang sabin nggih. Iya. Ngeten niki keliling nama pripun, Mbak? Yo keliling pun, wis bar kabeh derne. Sing dijual napa mau, Mbak? Yo peyek, tempe, tahu. Oh, nggih gorengan-gorengan apa? Yo, yang yo kerupuk, yo tak nyandake yo. Sedinten angsal pinten, Mbak, kita Mas? Nek entek paling yo 50 dok, tak iti-iti. Terus nek sak sampone keliling ngeten iki biasanya kegiatannya napa, Mbak? Alah, ya orang yang Tegalan, ya orang Bayem, ya kenikir, ya godhong telong, ya tak unti ya, tak titip di bakul keliling kuwi, jaluki blonjo. Berbeda dengan orang tua pada umumnya, setiap hari sejak jam 3 pagi, Mbok Sulami sudah harus disibukkan dengan sejumlah aktivitas, mulai dari memasak, membuat lauk, hingga menyiapkan bekal untuk suaminya bekerja. Dengan bahu yang tak lagi kekar, Mbah Sumadi, suami Mbok Sulami, masih harus bekerja di sawah. Setiap harinya, tepat jam 6 pagi, Mbah Sumadi sudah harus berangkat untuk tebang tebu. Tak jarang, motor tua yang biasa dikendarainya mogok ketika hendak berangkat, membuat Mbah Sumadi harus berjalan kaki menuju ke sawah. Menjelang matahari terbenam sekiranya jam 4 sore, Mbah Sumadi pulang dengan langkah yang sudah lelah. Tebang tebu memang bukan persoalan yang mudah, apalagi untuk dilakukan orang tua seperti Mbah Sumadi. Setelah semua dagangan Mbah Sulami siap, Mbok Sulami ini mulai berkeliling menjajakan gorengannya. Ada beraneka ragam gorengan yang dijual, mulai dari tempe, tahu, kerupuk, hingga rempeyek. Tak jarang Mbok Sulami juga menerima pesanan dari warga sekitar. Sepulang berjualan, Mbok Sulami tak lantas beristirahat begitu saja. Ia masih harus disibukkan dengan segala aktivitas yang harus ia kerjakan. Membersihkan rumah, mencuci peralatan dapur, hingga memetik sayuran untuk dijual, dititipkan ke toko-toko. Mbok Sulami memang sudah tua, tapi semangatnya tak lantas pudar begitu saja. Dari kisah cerita Mbok Sulami yang sangat bermakna, aku tergerak untuk menularkan energi positif kepada diri sendiri ataupun orang lain melalui berbagi. Kita tidak akan pernah merasakan hidup yang sebenarnya jika kita tak pernah merasakan indahnya berbagi. Terkadang, kita sebagai manusia lupa akan kewajibannya terhadap sesama. Padahal berbagi bukan melulu soal harta materi. Kebahagiaan, tawa, dan waktu adalah hal-hal sederhana yang dapat kita bagi dengan orang lain. Senang rasanya bisa melihat senyum indah terpancar dari wajah Mbok Sulami, seorang pejuang asa di usia senja.